yang lebih luas. Ya. Tadi Profesor Winarno juga menyinggung masalah cuisine dan gastronomi. Ya. Apa sebenarnya pengertian dari kedua istilah ini dan apa juga bedanya? Gitu? Pada umumnya ada banyak istilah, tapi saya sebut yang terpenting itu ialah cuisine, kuliner, gastronomi. Ada 4 itu. Yang disebut cuisine adalah suatu jenis makanan yang mempunyai tipe atau style tertentu yang biasanya kaitan dengan suatu negara atau bangsa. Di antaranya Chinese cuisine, artinya cuisine makanan-makanan yang biasa dikembangkan dengan tata cara yang sama di Cina. Ada Japanese cuisine, ada French cuisine, ada Italian cuisine, ada Spanish cuisine, itulah yang semua. Dan biasanya yang terpenting itu adalah yang disebut haute cuisine. Itu seperti ada haute couture, artinya itu busana, adi busana. Demikian juga di makanan itu ada adi pangan, adi makanan lezat. Yang pada hakikatnya dia itu kaitannya erat dengan yang disebut gourmet. Gourmet dalam bahasa Prancis itu adalah makanan yang lezat, yang ditata, dipersiapkan, dan dihidangkan dengan suatu tata saji dan tata orang yang jelimet sekali. Serbetnya, gelasnya harus tertentu dan sebagainya. Nah ini itu yang disebut cuisine. Yang berikutnya adalah kuliner. Kuliner itu bahasa yang juga dari bahasa Inggris yang disebut ada kaitannya dengan dapur. Seni kuliner adalah seni bagaimana kita mempersiapkan makanan di dapur dan seni memasak. Suatu masakan itu sama dengan suatu komposisi musik yang isinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Pada hakikatnya tergantung kepada kita mencampurnya mana dulu, musik itu keluar suatu sumpini yang indah. Demikian juga makanan, kita bisa makan ini merica dulu, sebagian dulu celupkan dan sebagainya, sehingga ada yang bisa makannya tidak karuan, ada makanan yang lezat, itu karena cara memberikan kombinasi yang luar biasa. Itu namanya kuliner, jadi ada seni kuliner. Yang berikutnya adalah gastronom. Gastronom itu orang yang mempunyai lidah yang tajam sekali di dalam menerka makanan-makanan itu lezat, kurang ini, kurang itu namanya gastronom. Nah gastronomi ini adalah suatu teknik untuk menyajikan makan malam, in dining. Tetapi suka juga nanami itu ilmu, jadi ilmu yang mempelajari gourmet. Jadi ada namanya ada gourmet food, ia adalah makanan yang terlezat. Ada gourmet drinks, ada yang terindah atau adi pangan tadi itu. Ada gourmet restoran, ialah suatu restoran yang menyajikan makanan yang highest quality. Itu disebut gourmet. Dengan demikian kita tahu, nah posisi kita rasanya di Indonesia belum ada itu Indonesian cuisine gitu ya. Yang ada ialah makanan-makanan daerah, makanan suku, oleh karena cuisine biasanya mempunyai suatu tata cara di mana history, budaya, kebiasaan dan selera orang itu tercampur dalam suatu cuisine. Demikian juga di dalam kuliner, seni kuliner yang ada. Kalau tadi telah dijelaskan bagaimana prinsip dari filosofi makanan, dapatkah Profesor Dito Fardias menjelaskan bagaimana kaitan antara filosofi makan tersebut dengan filosofi ilmu dan teknologi pangan? Saya kira memang erat sekali, karena ilmu dan teknologi pangan itu sebetulnya adalah suatu bidang ilmu yang khusus di dalam menyiapkan, memanfaatkan, atau mendayagunakan semua bahan pangan dari sejak dipanen sampai siap dikonsumsi. Nah, saya ingin menekankan di sini, tadi dikatakan bahwa makan itu tidak sekedar kenyang, tapi ada unsur-unsur lainnya. Yang berkaitan erat, satu hal adalah berkaitan erat dengan panca indera kita. Seperti tadi juga disampaikan oleh Profesor Winarno, bahwa makanan itu harus menarik, harus lezat, dan sebagainya. Karena itulah bahwa unsur-unsur yang berhubungan dengan sensori, panca indera sangat penting. Misalkan saja kita harus menyiapkan produk pangan yang berwarna menarik, sehingga konsumen mau menerima. Atau mungkin teksturnya demikian rupa sehingga menarik perhatian dari konsumen. Saya berikan contoh misalkan saja di masalah tekstur. Katakan saja kalau kita membuat keripik misalkan saja, kalau kita gigit mestinya ada kriak gitu, suara crunchy yang kedengaran di kuping. Atau mungkin makanan harus tercium dengan aroma yang menyenangkan sehingga konsumen mau mengambilnya.
atau juga makanan harus mempunyai cita rasa yang lezat agar supaya konsumen juga mau menerimanya. Jadi semua ilmu-ilmu dasar dan semuanya itu diaplikasikan untuk menyiapkan produk makanan yang bisa diminati oleh konsumen.